Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Salsabila Mustafa dari Program Studi Perbankan Syariah. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep akad dalam perbankan syariah sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Dalam pembahasan ini, saya akan menguraikan pengertian akad, jenis-jenis akad yang digunakan dalam bank syariah, serta bagaimana penerapannya dalam produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. 1. Akad dalam produk tabungan. Produk tabungan merupakan produk penghimpunan dana dari masyarakat. Yang pertama ada akad tabungan wadiah yad domanah. Tabungan wadiah yad domanah merupakan akad titipan dana dari nasabah kepada bank syariah di mana bank diperbolehkan untuk memanfaatkan dana tersebut, namun tetap bertanggung jawab penuh atas pengembaliannya. Dalam skema ini terdapat dua pihak utama, yaitu nasabah sebagai penitip dana, yaitu muwadi, dan bank syariah sebagai penerima titipan, yaitu wadi. Pertama, nasabah menyetorkan dana ke bank dalam bentuk tabungan. Dana ini bukan investasi, melainkan titipan yang dapat diambil kapan saja sesuai kebutuhan nasabah. Selanjutnya, bank menerima dana tersebut dengan akad wadiah yad domanah, yang berarti bank boleh menggunakan dana titipan untuk kegiatan operasional atau pembiayaan. Meskipun dana digunakan oleh bank wajib menjamin pengembalian dana secara utuh kapanpun nasabah ingin menariknya. Selama proses berlangsung, nasabah tidak mendapatkan imbal hasil yang bersifat tetap seperti bunga. Namun, bank dapat memberikan bonus atau hibah kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi yang sifatnya tidak diperjanjikan di awal. Kemudian, nasabah dapat melakukan penarikan dana kapan saja, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa adanya kewajiban tertentu. Dengan demikian, tabungan wadiah yad domanah merupakan produk simpanan yang bersifat aman dan fleksibel, di mana dana nasabah dijaga oleh bank dan dapat digunakan kapan saja tanpa adanya unsur riba. Yang kedua, ada akad tabungan mudharabah mutlaqah. Tabungan mudharabah mutlaqah merupakan akad kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana, yaitu sohibul mal, dan bank syariah sebagai pengelola dana, yaitu mudharib. Pada tahap awal, nasabah menyetorkan dana ke bank syariah sebagai bentuk investasi. Berbeda dengan wadiah, dana ini tidak hanya dititipkan tetapi dikelola untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, bank syariah menerima dana tersebut dan mengelolanya secara bebas sesuai prinsip syariah tanpa batasan khusus dari nasabah. Inilah yang disebut mutlaqah, yaitu pengelolaan yang tidak dibatasi jenis usaha tertentu. Dana tersebut kemudian disalurkan ke berbagai pembiayaan atau investasi halal seperti pembiayaan usaha, perdagangan, atau sektor produktif lainnya yang sesuai syariah. Selama proses pengelolaan, bank bertanggung jawab untuk mengelola dana secara profesional, amanah, dan transparan, serta memberikan laporan kepada nasabah. Dari hasil pengelolaan dana akan diperoleh keuntungan, yaitu profit. Keuntungan ini kemudian dibagikan antara nasabah dan bank berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati di awal akad. Namun, jika terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh nasabah sebagai pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian bank. Jika kerugian disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian bank, maka bank yang bertanggung jawab. Nasabah dapat melakukan penarikan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya tidak sewaktu-waktu seperti wadiah, tergantung kesepakatan produk. Dengan demikian, tabungan mudharabah mutlaqah merupakan produk simpanan berbasis investasi di mana nasabah dan bank bekerja sama untuk memperoleh keuntungan secara halal melalui sistem bagi hasil. Yang kedua ada akad-akad dalam produk investasi. Produk investasi digunakan untuk menyalurkan dana ataupun pembiayaan. Akad produk tabungan yang pertama ada mudharabah. Akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak, yaitu sohibul mal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pengelola dana. Pada tahap awal, sohibul mal menyerahkan sejumlah dana kepada mudharib.
untuk dikelola dalam suatu kegiatan usaha atau investasi yang halal. Selanjutnya, mudorib menerima dana tersebut dan mulai mengelolanya secara profesional sesuai dengan prinsip syariah, tanpa mengandung unsur riba, goror maupun maisir. Dana yang diberikan kemudian digunakan untuk kegiatan usaha atau investasi produktif, seperti perdagangan, jasa, atau sektor real lainnya. Selama proses berlangsung, mudorib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha, termasuk mengambil keputusan bisnis, serta wajib menjaga amanah dan transparansi terhadap pemilik modal. Dalam kegiatan usaha tersebut, akan diperoleh hasil usaha yang bisa berupa keuntungan maupun kerugian. Apabila memperoleh keuntungan, maka akan dilakukan pembagian hasil antara sohibul mal dan mudorib sesuai dengan nisbah yang porsi yang telah disepakati di awal akad. Namun, jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh sohibul mal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kesalahan kecurangan dari mudorib. Jika kerugian terjadi karena kelalaian mudorib, maka mudorib wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Di akhir periode, dilakukan penyelesaian akad, yaitu pembagian hasil akhir serta pengembalian sisa modal kepada sahibul mal. Dengan demikian, akad mudorobah merupakan sistem kerjasama investasi yang adil, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan risiko ditanggung sesuai peran masing-masing, sesuai dengan prinsip syariah Islam. Yang kedua, ada akad musyarakah. Dalam akad musyarakah, alurnya itu sebenarnya sederhana, yaitu dimulai dari adanya beberapa pihak yang ingin bekerja sama dalam suatu usaha. Misalnya, ada 2 orang atau lebih yang punya tujuan sama, yaitu menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Mereka kemudian duduk bersama untuk menyepakati hal-hal penting, seperti beberapa besar modal yang akan disertakan masing-masing, jenis usaha yang akan dijalankan, dan bagaimana pembagian keuntungan nantinya. Setelah semua sepakat, masing-masing pihak mulai menyetorkan modalnya. Modal ini kemudian digabungkan dan digunakan untuk menjalankan usaha yang telah direncanakan tadi. Selama usaha berjalan, para pihak bisa terlibat langsung dalam pengelolaan atau bisa juga menunjuk salah satu pihak untuk mengelola usaha tersebut. Yang penting, semua tetap saling mengawasi agar usaha berjalan dengan baik dan transparan. Dari usaha tersebut, nantinya akan muncul hasil. Kalau usaha berjalan lancar, maka akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini tidak dibagi berdasarkan besar kecilnya modal, tapi berdasarkan kesepakatan nisbah yang sudah ditentukan di awal. Sebaliknya, kalau usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang masing-masing pihak berikan. Di akhir kerja sama, para pihak akan melakukan evaluasi. Mereka bisa memutuskan apa usaha akan dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Jika dihentikan, maka modal yang tersisa akan dikembalikan sesuai hasil usaha yang diperoleh. Jadi, dalam musyarakah itu intinya adalah kerjasama usaha, di mana semua pihak sama-sama berkontribusi modal, berbagi keuntungan sesuai kesepakatan, dan menanggung risiko secara adil. Yang ketiga, ada akad murobahah. Dalam akad murobahah, alurnya dimulai ketika seseorang nasabah memiliki kebutuhan untuk membeli suatu barang, misalnya kendaraan, rumah, atau barang lainnya, tetapi belum memiliki dana yang cukup. Kemudian, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah dengan menyebutkan secara jelas spesifikasi barang yang diinginkan. Pada tahap ini, bank akan melakukan analisis terlebih dahulu untuk memastikan bahwa permohonan tersebut layak untuk dibiayai. Setelah disetujui, bank tidak langsung memberikan uang kepada nasabah, tetapi terlebih dahulu membeli barang tersebut dari supplier atau penjual. Ini penting karena dalam murobahah yang terjadi adalah transaksi jual beli, bukan pinjaman uang. Setelah barang tersebut secara sah menjadi milik bank, barulah bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah. Pada saat ini dilakukan akad murobahah, di mana bank menjelaskan secara transparan, yaitu
Pertama, harga pokok pembelian serta margin keuntungan yang diambil. Kedua, harga jual ini sudah disepakati di awal dan tidak berubah sampai akhir akad, sehingga memberikan kepastian bagi nasabah. Selanjutnya, barang diserahkan kepada nasabah untuk digunakan, dan nasabah memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, secara tunai maupun cicilan dalam jangka waktu tertentu. Selama masa pembayaran, nasabah mencicil sesuai jumlah yang telah ditentukan tanpa adanya tambahan bunga atau perubahan harga. Setelah seluruh kewajiban pembayaran selesai, maka akad murabahah berakhir dan barang tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah tanpa ada tanggungan lagi. Jadi, dalam murabahah yang terjadi bukanlah pinjaman uang, melainkan jual beli barang dengan margin keuntungan yang jelas dan transparan, sehingga sesuai dengan prinsip syariah karena bebas dari riba. Yang keempat, ada akad ijarah. Dalam akad ijarah, alurnya dimulai ketika seorang nasabah membutuhkan manfaat dari suatu barang atau aset, misalnya kendaraan, rumah, atau alat produksi, tetapi tidak ingin atau belum mampu untuk membelinya secara langsung. Kemudian, nasabah mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan syariah seperti bank untuk menyediakan aset tersebut. Setelah permohonan disetujui, bank akan membeli atau menyediakan aset yang dibutuhkan oleh nasabah. Setelah aset tersebut dan menjadi milik bank, barulah dilakukan akad ijarah, yaitu akad sewa-menyewa antara bank sebagai pemilik aset dan nasabah sebagai penyewa. Dalam akad ini disepakati beberapa hal penting seperti 1. Besarnya biaya sewa atau ujroh, 2. Jangka waktu sewa, 3. Serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya, aset tersebut diserahkan kepada nasabah untuk digunakan sebagai kebutuhan. Nasabah kemudian mulai memanfaatkan barang tersebut dan kewajiban membayar sewa secara berkala sesuai kesepakatan. Selama masa sewa berlangsung, kepemilikan aset tetap berada di tangan bank, sedangkan nasabah hanya memiliki hak untuk menggunakan manfaatnya saja. Dalam praktiknya, akad ijarah juga bisa dikombinasikan dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa yang dikenal sebagai ijarah muntahiyah bitamlik, di mana setelah masa sewa selesai, aset dapat berpindah menjadi milik nasabah. Pada akhir periode, jika masa sewa telah selesai dan seluruh kewajiban telah terpenuhi, maka akad ijarah berakhir dan aset dapat 1. Dikembalikan kepada bank, 2. Atau menjadi milik nasabah jika ada kesepakatan pemindahan kepemilikan. Jadi dalam akad ijarah yang menjadi fokus utama adalah pemindahan manfaat, bukan kepemilikan, sehingga berbeda dengan jual beli dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, ada akad istisna. Dalam akad istisna, alurnya dimulai ketika seorang nasabah memiliki kebutuhan terhadap suatu barang yang belum tersedia, biasanya berupa barang yang harus diproduksi terlebih dahulu, seperti pembangunan rumah, pembuatan gedung, atau proyek tertentu. Kemudian, nasabah mengajukan permohonan kepada bank syariah dengan menjelaskan secara rinci spesifikasi barang yang diinginkan, mulai dari bentuk, ukuran, bahan, hingga waktu penyelesaian. Setelah itu, bank akan mempelajari permintaan tersebut dan menyepakati pesanan dengan nasabah. Pada tahap ini dilakukan akad istisna, yaitu akad pemesanan pembuatan barang dengan kriteria yang sudah ditentukan. Selanjutnya, bank tidak memproduksi barang tersebut secara langsung, tetapi akan menunjuk pihak ketiga seperti kontraktor atau produsen untuk melakukan proses produksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Selama proses pembangunan atau produksi berlangsung, bank akan melakukan pengawasan agar hasilnya tetap sesuai dengan kesepakatan awal. Di sisi lain, nasabah melakukan pembayaran kepada bank sesuai dengan skema yang telah disepakati, yang bisa dilakukan di awal, secara bertahap, atau setelah barang selesai. Setelah barang selesai diproduksi, maka barang tersebut akan diserahkan kepada nasabah sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Dengan penyerahan tersebut, akad istisna dinyatakan selesai setelah seluruh kewajiban kedua belah pihak terpenuhi. Jadi, dalam akad istisna yang terjadi adalah pemesanan pembuatan barang, di mana proses produksi dilakukan sesuai permintaan dan pembayaran bersifat fleksibel.
tetapi mengikuti prinsip syariah. Yang ketiga ada akad-akad dalam produk jasa. Yang pertama ada akad wakalah. Pada akad wakalah, proses diawali ketika nasabah memberikan kuasa untuk mandat kepada bank syariah untuk mewakili suatu urusan tertentu. Setelah menerima kuasa tersebut, bank syariah bertindak sebagai wakil nasabah untuk melaksanakan tugas yang telah disepakati seperti pembayaran tagihan, transfer dana, pembukaan letter of credit, atau pengurusan administrasi lainnya. Selanjutnya, bank menjalankan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh nasabah. Setelah tugas selesai dilaksanakan, bank menyampaikan hasil pelaksanaan kepada nasabah sebagai imbalan atas jasa perwakilan tersebut. Bank dapat menerima ujroh atau fee sesuai kesepakatan. Dengan demikian, akad wakalah berakhir setelah tugas yang dikuasakan telah diselesaikan oleh pihak bank. Yang kedua ada akad kafalah. Pada akad kafalah, proses dimulai ketika nasabah mengajukan permohonan jaminan kepada bank syariah. Setelah permohonan diterima dan disetujui, bank syariah bertindak sebagai penjamin atas kewajiban nasabah kepada pihak ketiga. Selanjutnya, bank menerbitkan surat atau dokumen jaminan sebagai bukti penanggungan. Dengan adanya jaminan tersebut, pihak ketiga memperoleh kepastian bahwa kewajiban nasabah akan dipenuhi. Selama masa akad, nasabah berkewajiban memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga sesuai perjanjian. Apabila nasabah gagal memenuhi kewajibannya, maka sebagai penjamin akan menanggung atau membayar kewajiban tersebut terlebih dahulu. Sebagai imbalan atas jasa penjaminan, bank berhak menerima ujroh atau fee yang telah disepakati. Setelah kewajiban nasabah terpenuhi dan masa penjaminan berakhir, akad kafalah dinyatakan selesai. Ketiga, ada akad hawalah. Pada akad hawalah, proses dimulai ketika nasabah yang memiliki utang kepada pihak lain mengajukan pengalihan hutang kepada bank syariah. Setelah pengajuan disetujui, bank syariah menerima pengalihan kewajiban tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya, bank syariah melunasi atau mengambil alih hutang nasabah kepada pihak yang berpiutang. Dengan demikian, kewajiban pembayaran yang semula berada pada nasabah beralih kepada bank syariah. Setelah pengalihan hutang dilakukan, nasabah berkewajiban menyelesaikan pembayaran kepada bank sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sebagai imbalan atas jasa pengalihan hutang tersebut, bank dapat menerima ujroh atau fee setelah seluruh kewajiban nasabah kepada bank telah dilunasi. Maka akad hawalah dinyatakan berakhir. Pihak-pihak dalam akad hawalah: 1. Muhil, pihak yang memiliki utang dan mengalihkan hutangnya. 2. Muhal, pihak yang memiliki piutang, kreditur. Muhal alaih, pihak yang menerima pengalihan hutang, bank syariah. Dan yang ketiga ada akad rahan. Pada akad rahan, proses dimulai ketika nasabah membutuhkan dana dan mengajukan pembiayaan kepada pegadaian atau bank syariah dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Selanjutnya, pihak pegadaian melakukan pemeriksaan dan penaksiran terhadap barang yang dijamin untuk menentukan nilai pembiayaan yang dapat diberikan. Setelah nilai pembiayaan disepakati, dilakukan akad rahan antara nasabah dan pegadaian. Kemudian, pegadaian menyerahkan dana kepada nasabah, sedangkan barang jaminan disimpan dan dipelihara oleh pegadaian selama masa akad berlangsung. Pada saat jatuh tempo, nasabah melunasi pinjaman yang diterimanya beserta biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang jika ada. Setelah seluruh kewajiban dilunasi, barang jaminan dikembalikan kepada nasabah dan akad rahan berakhir. Pihak-pihak dalam akad rahan: 1. Rahin, yaitu pihak yang menggadaikan barang atau nasabah. Murtahin, pihak yang menerima gadai pegadaian syariah. Marhun, barang yang dijadikan jaminan. Marhun bih, utang atau dana pembiayaan yang diberikan. Selanjutnya, akad-akad dalam produk pasar modal. Yang pertama ada akad sukuk. Pada akad sukuk, proses diawali ketika perusahaan atau pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai proyek, pengembangan usaha, atau kebutuhan investasi lainnya.
Untuk memperoleh dana tersebut, penerbit sukuk terlebih dahulu menentukan aset atau proyek yang akan menjadi underlying aset sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, penerbit membentuk atau menunjuk special purpose vessel sebagai pihak yang mewakili kepentingan investor. SPF kemudian menerbitkan sukuk dan menawarkan sukuk tersebut kepada masyarakat melalui pasar modal syariah. Investor yang tertarik akan membeli sukuk dengan menyetorkan sejumlah dana. Dana yang terkumpul dari investor kemudian disalurkan oleh SPF kepada penerbit untuk digunakan dalam proyek atau kegiatan usaha yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan membeli sukuk, investor tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi memiliki kepemilikan atau hak manfaat atas aset yang menjadi dasar penerbit sukuk. Selama masa berlaku sukuk, aset atau proyek yang dibeli akan menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut kemudian dibagikan kepada investor dalam bentuk imbal hasil sesuai akad yang digunakan. Misalnya akad ijaroh berupa ujroh sewa, akad mudorobah berupa bagi hasil, atau akad musyarakah berupa pembagian keuntungan usaha. SPF bertugas menyalurkan imbal hasil tersebut kepada para investor secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pada saat jatuh tempo, penerbit akan membeli kembali aset yang menjadi dasar sukuk atau mengembalikan dana pokok investasi kepada investor melalui SPF. Setelah seluruh kewajiban penerbit kepada investor telah diselesaikan dan dana pokok telah dikembalikan, maka akad sukuk dinyatakan berakhir. 2. Ada akad reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu instrumen investasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bebas dari riba, gharar, dan unsur haram lainnya. Dalam skema ini terdapat beberapa pihak utama, yaitu investor, manajer investasi, bank kustodian, dan dewan pengawas syariah. Pertama, investor sebagai pemilik dana melakukan pembelian unit menyertakan kepada manajer investasi. Hal ini menunjukkan bahwa investor mempercayakan dananya untuk dikelola. Selanjutnya terjadi akad wakalah bil ujroh, yaitu investor memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola dana tersebut dengan imbalan berupa fee atau ujroh. Kemudian dana yang telah dihimpun akan dikelola oleh manajer investasi dan disimpan oleh bank kustodian yang bertugas menjaga serta diminasikan aset reksadana. Dana tersebut kemudian diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah seperti saham syariah, sukuk, dan pasar uang syariah. Dalam proses investasi ini akan diperoleh hasil yang bisa berupa keuntungan maupun kerugian, tergantung pada kondisi pasar. Apabila memperoleh keuntungan, maka hasil tersebut akan dibagikan kepada investor sesuai dengan porsi kepemilikan unit penyertaan yang dimiliki. Seluruh kegiatan dalam reksadana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Yang ketiga ada akad saham syariah. Saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah Islam, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam skema ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu investor, perusahaan sekuritas syariah, bursa efek, lembaga clearing, kustodian, serta emiten atau perusahaan penerbit saham. Pertama, investor membuka rekening efek syariah melalui perusahaan sekuritas. Kemudian investor melakukan transaksi jual beli saham syariah melalui sekuritas tersebut. Dalam proses ini digunakan akad wakalah bil ujroh, yaitu investor memberikan kuasa kepada perusahaan sekuritas untuk menjadi perantara dalam transaksi jual beli saham dengan imbalan berupa fee atau ujroh. Selanjutnya, transaksi dilakukan di bursa efek yang menyediakan sistem perdagangan secara transparan dan teratur. Setelah transaksi terjadi, proses dilanjutkan ke lembaga clearing dan penjaminan yang berfungsi untuk menjamin penyelesaian transaksi agar berjalan dengan aman dan sesuai aturan. Kemudian, saham yang telah dibeli akan disimpan secara elektronik di kustodian sentral yang bertugas mencatat kepemilikan saham secara aman. Sementara itu, emiten syariah merupakan perusahaan yang menerbitkan saham dengan syarat kegiatan usahanya harus halal dan memenuhi kriteria saham syariah.
Dari kepemilikan saham tersebut, investor akan memperoleh hak-hak seperti dividen atau pembagian keuntungan capital gain dari kenaikan harga saham, serta hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Selain itu, dalam skema ini juga terdapat akad lain seperti akad kafalah, yaitu jaminan dari lembaga clearing terhadap penyelesaian transaksi akad wadiah, yaitu penitipan saham pada kustodian secara amanah. Seluruh proses dalam saham syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, keadilan, serta terhindar dari praktik yang dilarang dalam Islam. Yang keempat, ada akad ETF syariah. ETF syariah atau Exchange Traded Fund syariah merupakan instrumen investasi berbasis indeks yang diperdagangkan di bursa dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam skema ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu investor, perusahaan sekuritas syariah, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, kustodian, serta penerbit ETF atau manajer investasi. Pertama, investor membuka rekening efek syariah dan memberikan instruksi kepada perusahaan sekuritas untuk membeli atau menjual unit ETF syariah. Dalam proses ini digunakan akad wakalah bil ujroh, yaitu investor memberikan kuasa kepada perusahaan sekuritas untuk melakukan transaksi dengan imbalan berupa fee. Selanjutnya, transaksi dilakukan melalui bursa efek yang menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, dan efisien. Setelah transaksi terjadi, proses dilanjutkan ke lembaga clearing dan penjaminan yang berfungsi menjamin penyelesaian transaksi agar berjalan dengan aman. Kemudian, unit ETF yang dilakukan investor akan dicatat dan disimpan secara elektronik oleh kustodian sentral sehingga kepemilikan tercatat dengan aman. Di sisi lain, terdapat penerbit ETF syariah atau manajer investasi yang bertugas membentuk dan mengelola ETF berdasarkan indeks syariah. Penerbit ETF juga mengelola portofolio yang menjadi dasar ETF, seperti saham syariah, sukuk, atau instrumen pasar uang syariah. Dalam skema ini juga terdapat proses creation dan redemption, yaitu penciptaan dan penarikan unit ETF oleh pihak tertentu sesuai dengan mekanisme pasar. Selain itu, terdapat beberapa akad lain yang digunakan, antara lain akad kafalah, yaitu penjaminan dari lembaga clearing atau penyelesaian transaksi akad wadiah, yaitu penitipan unit ETF pada kustodian secara amanah, serta dalam beberapa kasus terdapat unsur tabaruk, yaitu kontribusi kebijakan. Seluruh proses dalam ETF syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti bebas dari riba, bebas dari gharar, bebas dari maisir, serta hanya berinvestasi pada aset yang halal. Proses ini juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip Islam. Selanjutnya ada akad-akad dalam produk asuransi syariah. Yang pertama ada akad tabaruk. Pertama, nasabah memberikan sejumlah dana yang disebut dana tabaruk. Dana ini diberikan secara sukarela dengan niat tolong-menolong dalam kebaikan, bukan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, dana tersebut dikelola oleh operator atau pengelola, yaitu perusahaan asuransi syariah. Dalam hal ini, digunakan akad wakalah bil ujroh di mana peserta memberikan kuasa kepada pengelola untuk mengelola dana dengan imbalan berupa ujroh atau fee. Kemudian, dana yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam dana tabaruk, yaitu kumpulan dana kebijakan yang berasal dari para peserta. Dana ini bukan milik perusahaan, melainkan milik bersama peserta. Selanjutnya, dana tabaruk dapat diinvestasikan ke dalam instrumen syariah seperti sukuk atau saham syariah agar nilainya berkembang. Hasil investasi ini akan menambah dana tabaruk. Jika terjadi risiko atau musibah pada salah satu peserta, maka dana tabaruk akan digunakan untuk membayar manfaat atau klaim kepada peserta yang membutuhkan. Selain itu, untuk memperkuat perlindungan, pengelolaan dapat bekerja sama dengan perusahaan takaful. Di sini digunakan akad tabaruk juga, yaitu saling menanggung risiko antar lembaga. Akhirnya, manfaat atau santunan akan diberikan kepada peserta yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, akad tabaruk merupakan sistem tolong-menolong yang dilakukan secara ikhlas, di mana peserta saling membantu dalam menghadapi risiko sesuai dengan prinsip syariah Islam. Yang kedua ada akad tijaroh.
wakalah bil ujroh. Pertama, terdapat penjual atau penyedia barang atau jasa yang bisa berupa individu, perusahaan, atau lembaga keuangan syariah. Penjual menyediakan barang atau jasa serta menjelaskan secara jelas terkait harga, spesifikasi, dan syarat transaksi. Selanjutnya, pembeli atau nasabah menyatakan kebutuhan terhadap barang atau jasa tersebut. Pembeli menerima informasi yang diberikan dan mempertimbangkan untuk melakukan transaksi. Kemudian terjadi proses akad tijarah, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli melalui ijab dan qabul. Ijab merupakan penawaran dari penjual, sedangkan qabul adalah persetujuan dari pembeli. Pada tahap ini, kedua belah pihak harus sama-sama ridho dan sepakat. Setelah akad disepakati, masuk ke tahap pelaksanaan atau penyerahan barang. Penjual menyerahkan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan pembayaran oleh pembeli kedua penjual. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan sesuai akad yang disepakati dan tentunya harus bebas dari riba, gharar, dan maisir. Setelah barang diterima dan pembayaran dilakukan, maka terjadi perpindahan kepemilikan dan manfaat dari penjual kepada pembeli. Pembeli berhak sepenuhnya atas barang tersebut. Dengan demikian, akad tijarah merupakan bentuk transaksi jual-beli yang dilakukan secara adil, transparan, dan saling menguntungkan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang ketiga ada akad mudharabah. Pertama, terdapat dua pihak utama dalam akad mudharabah, yaitu shahibul mal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pengelola dana. Tahap awal dimulai ketika shahibul mal atau investor menyerahkan dana kepada mudharib. Penyerahan dana ini dilakukan berdasarkan akad mudharabah yang telah disepakati. Selanjutnya, mudharib menerima dan mengelola dana tersebut. Pengelolaan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah, serta tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang mengandung riba, gharar, atau unsur haram lainnya. Kemudian, dana tersebut diinvestasikan ke dalam instrumen syariah seperti saham syariah, sukuk, atau produk investasi halal lainnya. Pada tahap ini, mudharib bertanggung jawab penuh dalam mengelola investasi. Selama proses investasi berjalan, mudharib memberikan laporan kepada investor sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Dari hasil pengelolaan dana akan diperoleh hasil investasi yang bisa berupa keuntungan maupun kerugian. Akan dilakukan pembagian hasil bagi hasil antara shahibul mal dan mudharib sesuai dengan nisbah atau porsi yang telah disepakati di awal akad. Namun jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh shahibul mal sebagai pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mudharib. Terakhir, dilakukan evaluasi akad, di mana kedua belah pihak dapat melanjutkan, mengubah, atau mengakhiri kerjasama sesuai kesepakatan. Dengan demikian, akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama investasi antara pemilik modal dan pengelola, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan resiko ditanggung sesuai prinsip keadilan dalam Islam. Selanjutnya, akad-akad dalam produk pegadaian. Yang pertama adalah akad rahan. Pertama, terdapat dua pihak utama dalam akad rahan, yaitu rahin sebagai pihak yang menggadaikan barang dan murtahin sebagai pihak penerima gadai, biasanya lembaga keuangan syariah. Tahap awal dimulai ketika rahin membutuhkan dana, kemudian menyerahkan barang berharga sebagai jaminan, yang disebut marhun kepada murtahin. Selanjutnya, murtahin memberikan dana pinjaman kepada rahin. Pinjaman ini menggunakan akad qard, yaitu pinjaman tanpa tambahan bunga. Setelah itu, barang jaminan ditahan oleh murtahin sebagai bentuk pengamanan atas pinjaman yang diberikan. Namun, kepemilikan barang tetap berada pada rahin. Selama masa akad berlangsung, murtahin berkewajiban menjaga dan memelihara barang jaminan dengan amanah. Dalam hal ini, murtahin hanya boleh mengenakan biaya penitipan atau pemeliharaan yang bersifat real, bukan untuk mengambil keuntungan. Akad rahan ini berlaku sampai jangka waktu tertentu atau hingga utang dilunasi oleh rahin. Selanjutnya, masuk ke tahap penyelesaian akad.
Jika rahim melunasi utangnya, maka barang jaminan akan dikembalikan dan akad rahan berakhir. Namun, jika rahim tidak mampu melunasi utangnya sesuai waktu yang disepakati, maka barang jaminan dapat dijual atau dilelang untuk menutupi utang. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi utang pokok, membayar biaya yang diperbolehkan. Jika ada kelebihan, akan dikembalikan pada rahim, namun jika kurang maka tetap menjadi tanggung jawab rahim. Dengan demikian, akad rahan merupakan mekanisme jaminan dalam Islam yang memberikan solusi pembiayaan secara aman, adil, dan tanpa riba. Yang kedua ada akad ijarah. Pertama, terdapat dua pihak utama yaitu nasabah, rahim, sebagai pemilik barang dan pegadaian sebagai murtahin, sebagai penerima gadai. Tahap awal dimulai ketika nasabah membutuhkan dana kemudian menyerahkan barang berharga sebagai jaminan yang disebut marhun kepada pegadaian syariah. Selanjutnya, pegadaian syariah memberikan dana pinjaman kepada nasabah menggunakan akad qard, yaitu pinjaman tanpa bunga. Setelah itu, barang jaminan tersebut ditahan oleh pegadaian syariah sebagai bentuk pengamanan atas pinjaman. Dalam akad ijarah, nasabah memberikan izin kepada pegadaian syariah untuk memanfaatkan atau mengelola barang jaminan tersebut. Dari pemanfaatan tersebut, pegadaian syariah memperoleh ujroh, yaitu imbalan atau biaya sewa yang digunakan sebagai kompensasi atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang. Selama masa akad berlangsung, pegadaian syariah tetap bertanggung jawab menjaga barang jaminan agar tetap aman dan tidak rusak. Selanjutnya, masuk ke tahap penyelesaian akad. Jika nasabah melunasi utangnya, maka barang jaminan akan dikembalikan kepada nasabah, akad rahan dan ijarah berakhir. Namun, jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya, maka barang jaminan dapat dijual sesuai ketentuan syariah. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang pokok, membayar biaya pemeliharaan ujroh. Jika ada kelebihan, akan dikembalikan kepada nasabah. Jika kurang, maka tetap menjadi tanggungan nasabah. Dengan demikian, akad ijarah dalam pegadaian syariah merupakan kombinasi antara akad pinjaman dan sewa yang memberikan solusi pembiayaan secara adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga ada akad qard. Nasabah yang membutuhkan dana mengajukan pinjaman pegadaian syariah dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan. Setelah barang dinilai, pegadaian dan nasabah melakukan akad qard, yaitu akad pinjaman tanpa tambahan keuntungan. Selanjutnya, pegadaian mencairkan dana pinjaman kepada nasabah sesuai nilai yang telah disepakati. Selama masa pinjaman, barang jaminan disimpan oleh pegadaian. Pada saat jatuh tempo, nasabah mengembalikan dana pinjaman sebesar pokok pinjaman yang diterima. Setelah pinjaman dilunasi, pegadaian mengembalikan barang jaminan kepada nasabah. Dengan demikian, akad qard di pegadaian syariah berfungsi sebagai pinjaman kebajikan yang disertai jaminan dan bebas dari unsur riba. Yang keempat ada akad penaksiran barang. Berdasarkan skema tersebut, proses akad penaksiran pegadaian dimulai dari nasabah yang mengajukan penaksiran dengan membawa barang yang akan ditaksir. Pada tahap pertama, nasabah menyerahkan barang tersebut kepada pegadaian untuk dilakukan penaksiran. Selanjutnya, pada tahap kedua, pegadaian melakukan penelitian dan penaksiran dengan memeriksa keaslian, kondisi, serta nilai barang berdasarkan standar yang berlaku. Setelah itu, pada tahap ketiga, pegadaian menetapkan hasil penaksiran berupa nilai taksiran barang dan besaran pinjaman yang dapat diberikan. Kemudian, pada tahap keempat, hasil tersebut disepakati oleh pegadaian dan nasabah melalui akad penaksiran. Selanjutnya, pada tahap kelima, pegadaian menyampaikan hasil penaksiran kepada nasabah. Apabila nasabah menyetujui hasil penaksiran tersebut, maka proses dapat dilakukan ke akad rahan dan qard. Namun, apabila nasabah tidak menyetujuinya, maka pada tahap ke-6 barang akan dikembalikan kepada nasabah dan proses transaksi dinyatakan selesai. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai akad dalam perbankan syariah pada mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua terkait praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian,
Saya mohon maaf, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.